At-targhibu fi ta'jilid dafni. Artinya bahwa ini anjuran mempercepat proses penguburan jenazah. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Kecuali ada beberapa pengecualian nanti dibenarkan. Jadi sebaiknya kalau memang jenazah itu sudah betul-betul dia yaitu mati, segera diurus, dipercepat, itu lebih baik ya. Dan itu memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segera dikuburkan itu jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa zalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, asri'u bil janazah. Segerakanlah membawa jenazah ke kuburan. Jangan ditunda-tunda ya. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jika jenazah itu orang soleh, maka itu adalah kebaikan yang kamu persembahkan untuknya. Wa intaku siwa zalika, jika jenazahnya itu tidak seperti itu, artinya bukan orang soleh. Fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dan jika ia selain dari itu, maka itu adalah keburukan, ya, merupakan keburukan yang kamu letakkan dari lehermu. Nah, ini itulah enaknya jadi orang soleh. Ketika mati dia terhormat, buru-buru pengen dikuburin, ya. Tetapi tatkala itu orang kagak soleh, dia malah bertanya kalau mau dikuburin tuh, aneh mau dibawa kemana nih? Tuh, kalau orang kagak soleh tuh ribet dia. Dia bertanya-tanya, mau dibawa kemana aku ini? Dalam sebuah hadis dinyatakan, yaitu dalam kitab Nailul Autar, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Husain. Ini bukan Husain tapi pakai shad, Husain ya. Bin Wahwah radhiyallahu anhu, bahwa Thalhah bin Al-Bara radhiyallahu anhu itu sakit maridha. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Karena dia dianggap nih si Thalhah sakit, Rasulullah datang ya, menjenguknya nih. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la ara talhata illa qad hadatsa fihil mautu. Itu kata Rasulullah begitu. Aku telah melihat bahwa Thalhah sudah benar-benar meninggal. Kata Rasulullah begitu tuh. Bersabda. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'adzinuni bihi wa'ajjilu bihi. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina zahranai ahlihi. Ini hadis diriwayatkan Abu Daud, maktub dalam kitab Nailul Autar.
Apa katanya berikutnya? Maka berikanlah waktu kepadaku, kata Rasulullah, dan percepatlah proses penguburannya. Tuh. Jadi Rasulullah minta diberi waktu untuk proses penguburannya, perintahkan pada para sahabat. Tidak layak mayat seseorang muslim untuk dipertahankan di tengah-tengah keluarganya. Di sehari, 2 hari, karena merasa terharu dengan mayit ini, dipertahankan 2 sampai 3 hari. Itu enggak layak, kata Rasulullah begitu. Kecuali memang Rasulullah, nanti kita akan terangkan. Rasulullah itu juga matinya Senin langsung beliau wafat Senin dikuburin? Kagak. Beliau itu dikuburinnya itu ya Senin kagak dikuburin, Selasa kagak dikuburin. Dikuburinnya itu malam Rebo ya, Selasa malam Rebo. Jadi 3 hari, ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 3 hari. Itu 48 jam baru dikuburin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa sebab, nanti kita akan terangkan. Maka dari itu, orang yang meninggal itu harus dikuburkan segera. Jangan ditahan. Kecuali nanti ada pengecualian menurut yaitu Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Nanti kita terangkan. Maka katanya dalam sebuah keterangan lagi itu ya dinyatakan begini. Iza wudi'atil janazatu wahtamalaha rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha sami'a sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'ahal insan la sa'iqa. Ini hadis rawahul Bukhari, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Ahmad. Apa artinya ini? Manakala diletakkan jenazah dalam keranda, kalau kata kita kurung batang, itu udah jenazahnya dimasukin kurung batang deh tuh. Ya. Wahtamala harrijalu ala a'naqihim. Dan itu keranda dipikulkan di atas pundak-pundak manusia, orang-orang laki-laki yang membawa. Fa in kanat salihatan, jika jenazah itu kategori orang soleh, qalat, berkata ia, qaddimuni, percepatlah, segerakanlah aku. Tuh udah gak sabar masuk kuburan tuh, kagak sabar udah. Lain kalau keadaannya orang itu tidak soleh, malah dia bertanya-tanya, ya wailaha aina yadhhabuna biha, betapa sedihnya aku, kemanakah gerangan mereka akan membawaku. Bingung deh, mau dibawa kemana padahal dia udah mati. Ya Allah. Ada di satu tempat, Pak, ini kejadian di Petukangan Selatan itu, saya tidak menyebutkan orang perempuan, mungkin dulunya, waktu masih hidupnya itu banyak hasud, dengki, sirik sama orang, biasaan tuh, bawel,
ngomong-ngomongin orang. Ketika karandahnya dibawa, itu anak kecil pada kaget, seakan-akan mendengarkan teriakan orang itu. Ya Allah, menjerit-jerit dia. Orang kita nih yang tua-tua kagak denger, ada bocah, itu kenapa jerit-jerit, itu kenapa jerit-jerit. Karena kalau anak kecil itu kan dosanya belum ada, Pak. Bisa aja Allah mengizinkan kepada dia untuk mendengarkan jeritan-jeritannya. Ternyata memang orang itu waktu masih hidupnya dulu, yaitu banyak gibahin orang, hidupnya sibuk dengan keadaan orang lain, bukan sibuk dengan keadaan dirinya. Ya, makanya kita kan dilarang gibah, Pak. Masya Allah, gibah itu sama juga kita makan daging saudara kita sendiri. Ya, mayit, kemudian kita makan tuh dagingnya. Emang mau begitu? Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, hindari sebisa-bisanya, diisi itu hati dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikiran yang sederhana. Ketika A'rabi datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarin apa saya zikiran bertasbih kepada Allah. Kata Rasulullah begini, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Arabi, itu mah cuman buat Allah doang, yang buat saya mana, yang namanya juga Arabi. Jadi itu semuanya dipersembahkan sama Allah. Arabi bilang, yang buat saya mana? Gitu. Kemudian dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambahin, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rizukni. Ya A'rabi, setelah kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, A'rabi tambahin yang buat kamu, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rizukni. Komplit. Surga dah tuh. Dikasih rezeki malah. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunin saya. Allahumma arhamni, ya Allah, sayangi saya. Kasih rahmat saya. Loh, orang kalau udah diampunin minta dirahmatin, gak surga bagiannya. Karena seseorang itu masuk surganya karena rahmat Allah. Ya. Karena rahmat, semata-mata rahmat Allah. Kalau dia berbuat tahajud malam rajin, baca Quran rajin, ajar di mana-mana, hebatlah. Membawa orang hafal Quran, hebatlah. Itu perbuatan yang kayak gitu mendekatkan kepada rahmat Allah. Itu. Karena kebaikan-kebaikan itulah Allah jadi ridho, dekat sama dia rahmatnya, masuklah orang itu surganya. Begitu. Tetap masuk surga itu karena rahmat Allah semata. Dari hasil usahanya yang baik, yang didekatkan, yaitu pendekatan dirinya kepada Allah, menjadi Allah ridho dan mendapat rahmatnya. Kan begitu. Nah si A'rabi ini, Allah, kata Rasulullah, tambahin ya A'rabi, Allahumma gfirli, ya Allah ampunin saya. Sudah diampunin, Allah marhamni, rahmatin saya ya Allah. Sesudah diampunin, dirahmatin, ya orang hidup namanya, kan butuh segala-galanya, yaitu untuk hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma rzuqni, dan berilah aku rizki. Rizki itu sifatnya umum. Anak soleh itu rizki. Ya, harta yang bermanfaat itu rizki. Sehat seperti begini itu rezeki. Makanya kita kan kalau habis bangun tidur itu membaca bacaan yang dianjurkan tuh dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Tuh. Puji syukur bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Coba kalau kita tidur
kagak dikembaliin tuh roh, ya kagak bisa nih saya ngajar di sini. Paling dibilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untung kita pada dikembaliin roh-roh kita. Ya. Kalau enggak bakalan kita bisa nongkrong di sini. Radda alayya ruhi. Wa afani fi jasadi. Dan berilah kesehatan pada jasadku. Dia telah memberikan kita setelah kita dikembalikan rohnya seperti begini, kembali semula, wa'afani fi jasadi. Dan dia telah memberi kesehatan pada jasadku. Bangun dia dari tidurnya, rohnya dikembalikan. Sakit badan panas, kagak bisa hadir kemari. Bener apa kagak? Sadaulia badan anak meriang, dah gantiin siapa kek. Gitu. Untungnya diberi kesehatan. Setelah udah diberi kesehatan, wa adinali bidzikri. Udah gitu, kita masih diberi kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, komplit kalau orang beriman mah. Maka yang paling kita syukuri, kita bisa masih dikembaliin tuh roh kita, diberi kesehatan. Udah gitu, mulut kita ini dijadikan nama Allah orang yang banyak zikirnya. Hati kita ini dijadiin nama Allah orang yang banyak zikir kepadanya. Dengan apa tadi? Di antaranya tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Tuh. Emang kita tahu kalau kita tidur kemudian bisa hidup lagi? Kan kagak tahu. Tazulu anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Tazulu anid dunya fa innaka la tadri. Itu. Idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Kan begitu. Ya. Tazulu anid dunya. Kalian bakalan sirna dari dunia. Apakah kalian merasa tahu kalau besok fajar masih ada? Kan gitu. Makanya kita ketika kita tidur itu baca Fatihah. Kalau banyak orang soleh itu baca Fatihah, kirimin orang tua kita. Nabi dulu, Nabi. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi azwajihi wa dzurriyyati ahli baitihi summa sahabatul kiram sadatina Abu. Terus bapak kita sebutin tuh kongkong kita Al-Fatihah, baca Fatihah tuh. Baca Fatihah, terus baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu kali, qul a'udzu birabbinas. Terus baca surah yaitu ayat kursi. Ya, ayat kursi baca, jangan kagak tuh kalau lagi mau tidur ya, supaya nggak diganggu sama setan tuh. Baca tuh ayat kursi sampai akhir surah Al-Baqarah sebagaimana kita. Udah itu udah. Baca dah tuh. Mau baca yang tadi tuh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni 33 kali atau subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar 33 kali. Bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya wal mursalin. Tuh, semuanya nabi-nabi kita doain. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baca dah tuh selawat sebanyak-banyaknya sampai les hilang tuh. Perasaan kita jadi tidur dah tuh. Dalam keadaan dalam keadaan bersawat sama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mau sallallahu alaihi Muhammad, silakan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sampai les tidur tuh ya. Kayak begitu. Habis bangun tidur ya karena kita masih ada, diberi sehat lagi, maka tadi kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, ya, wa afani fi jasadi wa dzakarali bi dzikrih. Kan enak gitu. Selawat tuh 10 kali, baru turun, baru ke kamar mandi, wudu, sholat, begitu. Ya, karena memang kuburan itu menakutkan. Paling enggak tuh, ana baitu zulmah, kata kuburan. Saya ini rumah kegelapan, bayangin kagak gelap. Ukurannya 1 kali 2, lah itu masuk lubang landak. Kita lihat di papan-papanin, udah kecil digelapin lagi tuh. Kayak apa coba? Udah itu diuruk ditinggal dah. Dalam kegelapan. Masya Allah, kita aja di rumah kita itu ada AC, kemudian kagak lampunya mati, kita kelagapan kadang-kadang sampai lagi. Itu ventilasi kagak ada, dalam kelampang, kelimpung, kan begitu. Ana baitu zulmah, kata kuburan. Orang-orang, saya ini rumah kegelapan. Fanawwiruni bi sholatil lail. Tuh kuburan ngajarin. Maka terangilah kuburan. Dengan apa? Terangilah aku dengan sholat malammu. Tuh, jadi sholat malam ya Pak, jangan lupa mau 2 rakaat. Sama witir 3 rakaat, karena waktu mepet, cukup. Yang penting sholat berjamaah di sini. 1000 rakaat malam. Kemudian ketiduran, subuh kagak melaksanakan di sini atau di masjid, pilih sholat subuh berjamaah. Nggak usah sholat 1000 rakaat di waktu malam. Kalah harganya dengan sholat subuh berjamaah. Nah, sholat subuh itu 2 rakaat subuh aja itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat subuh itu 2 rakaat subuh, sunnah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bagaimana salat subuhnya berjamaah? Wah, kalau salat sunnahnya sudah kayak begitu, apalagi salat subuhnya berjamaah. Makanya ya Allah, itu kita udah diberitahu sama kuburan, fanawwiruni bi sholatil lail. Kan gitu. Ana baitul wahdah. Saya ini tempatnya orang sendirian. Kagak ada teman di situ. Maka kata kuburan, faj'alaka munisan qiraatal Qur'an. Jadiin tuh teman setia Anda di kuburan kelak, karena sering banyaknya baca Quran di dunianya. Tuh, jadi orang yang baca Quran pagi sore dia baca Quran, syukur tiap bulan dia tamat. Orang kayak begitu mah nanti di kuburannya ditemenin sama Quran, syukur lagi kalau dia hafal Quran. Luar biasa Pak. Jadi Al-Quran itu memang luar biasa. Kalau kita baca di dunia, dia akan menjelma menjadi syafi'an lahu li sahibihi yaumal qiyamah. Subhanallah, akan menjadi teman penyerta yang terbaik di alam kuburnya itu Quran. Akan menjadi teman dia katanya. Faj'alaka ya munisan qiraatal Quran. Jadikan teman Anda nanti di kuburan itu karena baca banyak Quran. Itu dia. Itu kuburan jurit-jurit terus tuh. Ngingetin kita. Kuburan aja bisa ngomong. Cuma tidak diperdengarkan kepada kita. Maka kita teruskan. Ini hadis berikutnya. Kalau itu fa'in kanat solihatan. Qalat. Jika tuh yang dibawa di karandah itu orangnya, jenazahnya orang soleh. Dia ngomong tuh. Qaddimuni. Cepat bawa saya ke kuburan. Wa in kanat ghaira salihatin, jika dia itu jenazah kagak bukan orang soleh, qalat ya wailaha aina yazhabuna biha. Berkata ia, betapa sedihnya aku, kemanakah gerangan mereka akan membawaku. Tuh, dia nanya-nanya malah. Kemudian
sami'a sautaha kullu syai'in. Semuanya pada ngedengerin, pada dengar tuh suara orang yang jenazah yang dibawa di keranda itu. Illal insan, kecuali manusia kagak denger. Walau sami'ahal insan la sa'iqa. Kalau seandainya jeritan itu didengar oleh orang yang bawa keranda tadi, manusia-manusia yang di sekitarnya, la sa'iqa, enggak nyampe ke kuburan. Apa katanya? Pingsan semuanya orang dengar itu. Lah itu kagak nyampe ke kuburan tuh orang yang tadi. Ya. Atau kalau dia enggak pingsan, lah dia pada kabur jelemparin itu. Kenapa bisa jadi ngomong begini sih? Begitu. Untungnya kagak diperdengarkan. Ya Allah. Makanya Rasulullah bersabda kepada Ali, ya Ali, salasun la tuakhirha. Ali, 3 perkara yang jangan diakhir-akhirin. Nih, 3 perkara jangan diakhir-akhirin, jangan ditunda-tunda dah. As-salatu idza atat. Salat kalau udah datang buru-buru kita jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru. Kaki kita angkat, kita jalan tuh ke masjid. Udah dipanggil. Itu kalau waktu salat udah datang, buru-buru kita jawab, ya. Jangan rokok dulu. Ngerokok sampai setengah batang. Terus kata anaknya, Mbak ayo kita ke masjid. Anaknya udah ngajak, mana kecil banget lagi tuh bocah. Ntar dulu tong, lu aja yang jalan dulu. Ntar Bapak mah belakangan nih. Tanggung. Rokok. Ya, ngerokok dulu dia. Nah, jangan sampai begitu kita. Anak udah ngajak, orang tuanya malah leha-leha. Kalau udah datang tuh waktu panggilan, segerakan. Wal janazah idha hadarat. Janazah kalau udah datang sakaratul maut, segera diurus. Mandiinnya, ngapaninnya, segera, lebih cepat lebih bagus. Wal ayyimu idza wajadat kufuan. Masya Allah, janda yang telah menemukan laki-laki yang cocok, kawinin buru-buru janda. Ya, jangan ditunda-tunda. Ini ada janda nih. Kemudian dia udah ketemu tuh sama laki yang cocok sama dia, orang tuanya tahu. Apa neng? Anu udah dapet tuh Pak. Ada laki-laki mana sering rajin banget. Masjid lagi orangnya, ganteng lagi. Udah gitu hidupnya ya ibaratnya digampangin banget sama Allah. Saya demen banget sama dia. Gitu. Maka orang tuanya buru-buru ngomong, ya neng gua kawinin lo sama dia. Asal dianya mau apa kagak itu masalahnya kan gitu ya. Itu. Buru-buru kalau dia udah dapat, perempuannya udah demen, lakinya udah demen, buru-buru dikawinin. Tapi ada orang ya, udah ditinggal sama bininya lama, nggak kawin-kawin. Tapi dia mungkin punya pikiran begini, saya lebih baik membesarkan anak-anak saya jadi orang-orang soleh daripada saya kawin lagi yang belum tentu saya ini menjadi soleh. Kan gitu loh ya. Lebih baik saya rawatin anak-anak saya sampai jadi orang-orang soleh. Saya antarkan dia untuk menjadi orang-orang yang kenal Allah. Orang kayak gini malah lagi lebih mulia lagi. Ya, terutama ibu-ibu ketika ditinggalin suaminya masih cantik, muda, enak dilihat, ya umur masih muda, 30 tahunan, punya anak. Dia bilang, ya Allah, saya bukannya nggak mau kawin lagi, tapi saya menghormatin suami saya. Dan kemudian saya mau titipan dari suami saya ini, saya mau didik menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ya Allah, bimbinglah saya untuk istri yang kayak begini nanti menjadi bidadarinya suaminya, insya Allah. Bidadari yang paling disenangin, digemarin oleh suaminya nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lagi tuh kalau punya prinsip kayak begitu ya. Lain lagi jadinya. Nah, makanya jenazah itu apa bisa ditunda penguburannya? Dalam fikih
Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Prof. Wahbah Zuhaili, boleh. Ya, di antaranya ada keperluan otopsi. Ditunda tuh 1 hari di otopsinya mayit. Karena matinya dalam keadaan tidak wajar, kayak terbunuh atau diracunin dan lain sebagainya. Kemudian ada keperluan otopsi, boleh, kata Syekh Wahbah Zuhaili. Atau menunggu selesai sholat Jumat, matinya pagi, habis subuh atau malam. Kemudian mau disolatin, diurus tuh sholat Jumat. Ya, sebenarnya jam pagi aja udah bisa, tapi karena pengen disolatin di sini di Darul Pahala sholat Jumat, boleh. Habis sholat Jumat disolatin. Dan nunggu kayak gitu boleh. Jadi mengakhirkan kayak begitu boleh. Terus menunggu keluarganya datang, kerabatnya datang untuk bisa hadir sholat bareng-bareng sama jamaah, boleh. Kayak di Surabaya, pagi nunggu tuh keluarganya yang datang dari Surabaya naik plan, kira-kira nanti Zohor datang, akhirnya dikuburin sore, boleh kayak begitu. Atau dia mati di sekitar Mekah dan Madinah atau Masjidil Aqsa, pengen disolatin di situ sampai datang, ya dibawa ke situ, nunggu jamaah, boleh. Ya, seperti kayak begitu, boleh. Nah, penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tertunda, Pak. Ini tertunda, enggak meninggal Senin dikuburin, enggak. Rasulullah enggak. Senin, Selasa, malam Rebonya baru dikuburin. Ada yang mengatakan 2 hari, maksudnya itu 2 hari lebih, berarti 3 hari. 48 jam kurang lebih Rasulullah baru dikubur. Karena apa? Banyaknya para sahabat, para manusia ketika itu berbondong-bondong datang ke rumah yang sempit untuk nyolatin Rasulullah. Sholatnya kagak dipimpin sama imam, kagak. Sholat sendiri-sendiri. Pengen ketemu sama Rasulullah, sholat, Allahu Akbar. Begitu berganti-gantian. Karena manusia saking banyaknya menghormati jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu badannya, kenapa kita disuruh menyegerakan? Takut supaya berubah itu badannya nanti. Udah dimandiin, itunya pada keluar lagi kotoran-kotoran. Rasulullah terjaga. Sampai-sampai dalam sebuah keterangan, Faja'a Abu Bakrin, datanglah Abu Bakar, Rasulullah meninggal. Fakasyafa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu. Kemudian Abu Bakar buka wajah Rasulullah, penutup mukanya. Kemudian Rasulullah ciumin tuh, peluk, diciumin. Faqabbalahu, meluk dan mencium. Qala, apa kata Abu Bakar? Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Karena jasadnya terpelihara. Mau 3 apa 2 malam juga nggak jadi masalah kalau jasad Rasulullah terpelihara. Dia tetap wangi dalam keadaan bagus. Tidak berubah. Lah kalau kita kan bisa takut bonyok, bau, bentak ya. Apalagi udah dimandiin, takut-takut keluar lagi itu kotoran-kotorannya. Kalau Rasulullah terjaga dari itu semuanya. Karena lagi masalahnya, setelah Rasulullah meninggalkan, siapa ya yang nerusin khalifah ini kira-kira yang lebih cocok? Kan musyawarah di situ yang memimpin nanti. Maka jadilah diputuskan Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka pada tenang. Oh, Abu Bakar ya, iya. Akhirnya mereka pada ridha. Malam itu juga dikuburin Selasa malam Rabu. Jadi Rasulullah juga tertunda penguburannya karena masalah-masalah yang banyak tadi. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul memberkahi kita, hidup kita, dan kita mudah-mudahan dijadiin orang-orang yang selalu ingat tadi tuh, setelah dikembaliin ruhnya, diberi kesehatan, bersyukur, banyak zikirnya. Amin ya rabbal.